Nah, jomblo yang dipahami oleh masyarakat sekarang jadi kegalauan itu adalah lonely, bukan alone gitu. Jomblo itu is okay gitu. Jadi istilah jomblo ini menjadi isu karena ada intimidasi sosial with others. Nggak bisa dibikin standar gitu loh, bahwa hidup itu harus begini. Banyak orang yang merasa, oh jomblo, aduh sedih, menderita. Tapi dia ngeliat orang menikah ternyata sama juga gitu kan. Yes. Kalau dia sudah bisa sakinah mawaddah warohmah di dalam dirinya, ya sebenarnya sesuai pernikahan hanya melengkapi itu aja gitu kan. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita masih menyelami di serial Relationship. Mudah-mudahan dari beberapa episode Relationship kemarin ada yang udah mulai diserap gitu ya. Dan tetap ya seperti biasa kita semangat untuk belajar karena selalu motonya sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Dan hidup tidak pernah selesai memberikan pelajaran kepada kita dan penting sekali untuk kita tidak lelah untuk belajar. Dan kita hadir untuk menemani teman-teman semua belajar sama-sama karena kita sesama murid yang terus untuk mau belajar. Oke, kita akan melanjutkan serial dari relationship ini. Kita udah bicara tentang jodoh, kita udah bicara tentang pernikahan, sangat luas ya saya rasa. Dan ini mungkin topik yang nggak akan pernah beres diceritain gitu Bang Damai Mas Ani. Karena menurut data, jomblo adalah ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi itu jomblo. gitu ya. Gosipnya gitu. Nah, ini jadi banyak pertanyaan buat yang jomblo tuh. Ada juga satu statement bahwa aku memilih untuk jomblo. Jadi mungkin ada sedikit jadi pertanyaan yang lebih esensial bahwa jomblo itu takdir atau pilihan. Wah, itu tuh menarik ya. Menjadi jomblo tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Relationship ini kita mulai dari Bang Dame dulu lah ya. Oke, silakan Bang Dame. Ya, makasih Kang Abu, Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tiga Fakir, kita sekarang bahas jomblo ya. Jadi ini kita diskusi relationship sangat terkait dengan konteks masyarakat gitu. Saya mulai dari statement ini Kang Abu. Ya. Ini jomblo sadar apa jomblo terpaksa gitu? Atau Jonas ya, jomblo ngenes ya. Iya. Karena ini belakangan itu mulai banyak orang itu memilih untuk katakanlah tidak menikah. Karena nggak ketemu pasangan yang sesuai versi pikiran dia gitu. Sebetulnya kalau memang itu akhirnya jadi katakanlah pilihan dia dari berbagai kondisi, ada jalur lahir Kang Abu, ya. Terhormat gitu. Ya. Jadi apa? Kalau di Christianity namanya biarawati. Oke. Biarawan atau pastur, biarawati. Kalau di tradisi Hindu namanya brawacari. Kalau di Buddhism jadi biksu gitu, bikuni gitu. Dan itu adalah satu kelas terhormat gitu. Bahkan itu masuk kalau dalam tradisi Hindu itu kasta Brahmin gitu. Nah, kenapa di Islam itu nggak ada? Karena Islam kan agama terakhir dalam konteks sejarah ya. Karena di sini mau diajarkan bukan itu yang paling penting. Bukan menyendiri dalam konteks sosialnya yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah kamu boleh saja menikah secara formal, secara sosial. Tapi finally, akhirnya ini akan memberikan rasa bahagia buat para jomblo nih. Perjalanan spiritual itu sendiri loh. Pada akhirnya. Oke. Meskipun kita menikah, perjalanan spiritual itu meniti ke dalam diri dan itu dibuktikan dengan kematian, itu sendirian menghadapinya. Kalau di bahasa Al-Quran yang banyak dijadikan cara menakut-nakutin adalah pada hari di mana tidak ada yang bisa saling menolong. Ya. Segala urusan itu ya sendiri-sendiri. Itu kan jomblo forever. Kalau ayatnya 1995. 133 benar. Jomblo forever. Ya. Kalau pinjam lagunya ya sebut aja lah, karena udah didengar masyarakat ya, ke lagunya Ariel dan terjadi lagi. Jadi kadang-kadang kan ada orang mencoba membangun hubungan, membangun lagi, ya tidak sesuai yang dia harapkan egonya, akhirnya tanda petik terpaksa jomblo. Nah kalau mau jalur yang sadar,
Ya sebenarnya kita bisa menjalani dengan perspektif itu. Ya saya menjalani hidup secara spiritual. Istilah jomblo ini kan istilah yang muncul belakangan. Atau ada istilah lain lagi, ini saya bawa lagi ke depan. Kalau dia tidak bisa berpasangan pada laki perempuan, ya kan? Gue sering kecewa nih kalau lawan jenis. Akhirnya dia mencoba jalur lain. Nah, yang mulai sekarang disebut gay atau LGBT. Saya lebih nyaman dan orang-orang seperti ini banyak juga saya temuin. Nggak ada urusan dengan background agamanya. Tapi dia diam-diam. Akhirnya saya kasih tahu, kamu sebetulnya sedang natural untuk jujur menyadari saya sebetulnya dengan siapa nyambung gitu loh. Oke. Jadi balik lagi, menjomblo itu kalau mau pakai istilah itu nggak apa-apa asal kita sadar dengan perjalanan kita. Oke. Karena secara substansial pada akhirnya kita sendiri-sendiri loh. Kalaupun ada pasangan kita yang sudah kita elaborasi sebelumnya, keluarga, mertua, istri, suami, atau teman kerja, teman bermisi gitu. Itu akhirnya kan itu kita sendirian menentukan jalan hidup kita gitu. Kalau boleh pakai bahasa metafisik, the real jomblo itu sebenarnya Tuhan gitu. Dia sendiri. Iya. Iya dong. Iya. Saya suka bilang kalau kita tidak siap sendirian, itu mengerikan loh. Bertapa sendirian, meditasi sendirian, meskipun kita rame-rame, sendiri-sendiri, menghadapi kematian sendiri. Jadi bukan pilihan, ya mau nggak mau gitu, harus siap. Nah kalau kita misalnya ada konteks sosial, kita berpasangan, ya suami istri, atau melebar jadi punya anak, punya mertua, keluarga besar. Tapi itu akhirnya kita sendirian juga gitu. Jadi ini berita baik buat para jomblo yang membuat kita khawatir itu karena kita diintimidasi oleh sistem masyarakat. Sebetulnya ya. Sebetulnya itu. Ya. Jadi kenapa kita misalnya lebaran, mana nih pasangannya nih? Itu banyak orang yang nggak mau datang ke halal bihalal karena malas ditanya itu Bang. Dan dia kalau nggak bawa pasangan kayak gimana? Bener loh. Insecure. Iya. Kalau orang yang sudah menyadari, ya kayak tuh, ya Kang Abu kan banyak berteman sama biksu kan gitu kan, pastor. Ya, dia ini banget karena sudah sadar dengan itu. Jadi biasanya kalau kita sudah sadar dengan itu, nggak ada yang berani nanya. Nggak ada yang berani nanya. Nah, ketika kita galau dengan itu, ditanya melulu sama orang. Karena itu refleksi. Waduh, diundang ke reunian nih, kalau gua nggak bawa pasangan gimana nih? Mending sewa aja di kan ada tuh sekarang aplikasi penyewaan ada itu kan. Mau tipe ini, tipe itu. Nah itu berasal dari insecurity. Tapi kalau kita sudah sadar dengan hakikat diri pada akhirnya alone, but not lonely. Nah jomblo yang dipahami oleh masyarakat sekarang jadi kegalauan itu adalah lonely. Bukan alone gitu. Nah kita mau ngasih tahu, jomblo itu is okay gitu. Jadi intimidasi yang dilakukan sosial terhadap para jomblo itu karena ketidaksadaran terhadap diri sejati. Pada akhirnya kita semua adalah jomblo dalam konteks hakikat. Ini ketinggian nggak kan? Ketinggian. Ini ngegas banget sih. Tapi terus terang saya banyak diskusi sama teman-teman yang mengalami jomblo atau insecurity di bidang ini. Itu saya selalu kasih saran itu. Iya. Kalau bicara tentang hakikat nggak punya pasangan, punya kok kamu. Asal jangan maknanya hanya sebatas laki perempuan suami istri. Kamu kan punya sahabat. Saya mulai ngobrol juga sama orang-orang yang senior, Kang Masoni, yang umur 70-80. Mereka misalnya masih bersama suami istri. Itu lebih tepat sebenarnya teman. Ya teman. Teman masa tua. Bukan lagi tentang seks, bukan lagi tentang atribut sosial. Kalau dia, ada juga orang yang menikah, udah nggak ngobrol 15 tahun, udah nggak seranjang. Benar. Enak jomblo kan? Iya. Ada banyak banget. Wahai para jomblo, sebetulnya Anda galau karena intimidasi sosial. Dan itu hanya terjadi sosmed, di pikiran. Takdir atau pilihan sadar? Ya, kalau dia pilihan sadar, itu sebuah kehormatan. Oke. Masih ngambang ini. Oke. Menarik sih. Menarik Bang Damai. Nanti aku ada poin yang mau didalemin di situ. Kita ke Mas Sony dulu. Mas, gimana Mas?
Ya, jadi judulnya kan jomblo tuh takdir atau pilihan. Takdir itu kan sebagaimana kita bicara tentang hukum ukuran di hukum 20 itu, apa sih bedanya kodo, kodar, dan takdir ya? Kalau kodo itu artinya ketentuan Allah, kodar itu ukuran-ukurannya, takdir itu realitas kita ketika mengalami kodo dan kodar gitu. Yeah. Jadi artinya sebenarnya kitalah yang menentukan sendiri takdir kita setelah kita memutuskan, karena kodo dan kodar itu hukum Allah, ada kodo dan kodar. Salah satu hukum di kodo tuh berpasangan. Jadi sebenarnya kita tuh naturally itu dijadikan berpasang-pasangan kan. Kalau di 1672 atau di surat Yasin tuh 3636 atau 5149 kan berpasangan. Tapi kemudian di dalam realitas sehari-harinya tiap orang kan punya pelajaran spiritual yang berbeda-beda ya. Ada yang memang harus menikah, ada yang punya anak banyak, ada yang nggak punya anak, ada yang akhirnya jomblo, ada yang menikah kemudian ada poligami juga, dicerai, ada poligami gitu. Ada kemungkinan menikah, dicerai, terus menjalani sisa hidupnya. Dan banyak loh orang yang menikah lalu menemui kegagalan dalam pernikahan, dia akhirnya memilih untuk jomblo secara sadar. Ternyata menikah itu berat, lebih baik buat saya sendiri gitu. Artinya dia udah mengalami pernikahan itu kan, lalu kemudian setelah dia mengalami pernikahan dan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, bercerai atau berpisah, lama-lama dia pikir mendingan sendiri aja. Jadi artinya ternyata jomblo itu buat dia lebih cocok gitu dibandingin yang menikah. Jadi nggak bisa dibikin standar gitu loh, bahwa hidup itu harus begini. Banyak orang yang merasa jomblo, waduh sedih, menderita. Tapi dia ngeliat orang menikah ternyata sama juga gitu kan. Yes. Penderitaan. Lalu orang yang sudah menikah ternyata putus, pisah sama pasangan. Kadang-kadang dia menjalani sekali atau dua kali atau beberapa kali pernikahan, lama-lama dia bilang lebih enak sendiri gitu. Ini kan kayak kalau bahasa Jawanya itu sawang sinawang. Lihat orang lebih rumput tetangga lebih bagus. Padahal ujung-ujungnya yang dicari adalah tadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan adanya di dalam ya. Yes. Bukan di pernikahan gitu. Yes, betul sekali. Yes, pernikahan itu ada untuk membantu. Elaborasi itu mau sakinah, mawaddah, dan warahmah itu untuk terjadi. Tapi sebenarnya itu adanya di pernikahan. Di dalam diri sendiri, bukan di pernikahan. Pernikahan kalau dirinya sendiri tidak membawa sakinah, mawaddah, warahmah, ya nggak akan membawa ke sana. Ya, betul. Jadi kalau dirinya sendiri sudah sakinah, mawaddah, warahmah, dan sebenarnya di dalam hidup itu dia either masalah frekuensi ketemu orang nggak cocok, itu bisa gini Kang Abu. Kalau kita lihat di hukum repetisi ya, di hukum pengulangan atau reinkarnasi itu, sebenarnya di tiap kehidupan itu sebelum kita menjalani hidup, kita tuh melakukan evaluasi terhadap kurikulum kita ke depan. Hidup kita sendiri tuh mau ngapain. Jadi ini misalnya ini hidup, mati, lalu mau hidup lagi tuh dievaluasi dulu. Life preview lah ya. Di review gitu. Nah itu kalau di Quran kan surat 17 ayat 13-15. Iqra kita baka. Iya. Dibacain kitab kita dan mau ke depan nih mau ngapain gitu. Nah kita tuh nentuin fast track kita sendiri di hidup ini gitu. Mau ngapain, mau jadi apa, perannya apa, mau berpasangan atau enggak, tuh kita tuh yang nentuin sendiri. Jadi bukan Tuhan nggak ngasih jodoh gitu. Kamu tuh nentuin jalanmu sendiri yang bagus yang mana tuh. Nge-review diri sendiri gitu. Bukan Tuhan bilang, oh di hidup ini kamu nggak aku kasih pasangan gitu. Bukan gitu. Di-review sendiri. Nah pasangannya gini. Nah, bisa terjadi dia bilang memang menentukan di dalam sebelum hidup ini, aku lebih baik aku di hidup ini sendiri. Misalnya tadi biku, biksuni, biarawati. Memang dari awal dia waktu lagi setting di sebelum hidup dia menentukan itu gitu. Sehingga sebelum dia mengenal apapun jadi biarawati, dia ini ya nggak apa-apa, itu pilihan saya. Secara sadar sebelum hidup ini pun saya memilih begitu, bisa begitu. Dan buat dia itu jalan yang terbaik untuk kembali ke Tuhan kan. Nggak ribet urusan anak, urusan apa. Benar-benar fokus gitu. Jalannya yang terbaik itu gitu. Lalu ada orang juga yang misalnya, kamu akan berjodoh dengan yang gini, karma terbesar kamu. Ternyata udah ketemu dianya nggak sadar gitu. Ya repot juga. Nah jadi udah ketemu nih orangnya di depan mata nih, yang harusnya kamu berjodoh nih.
Tapi dua-duanya nggak sadar gitu, miss gitu. Kan bisa begitu. Ya. Akhirnya nggak kejadian gitu. Yang seharusnya sebelum hidup tuh ditakdirkan atau diatur untuk ketemu dan berjodoh, ternyata nggak jodoh gitu. Makanya kadang-kadang ketika kita ketemu seseorang baru love at first sight gitu. Baru lihat sekali aja, ini nih gitu kan. Iya. Karena dulu memang waktu sebelum hidup itu karmanya udah sama dia dan dia sudah menegaskan bahwa aku akan dijodohkan dengan yang seperti ini gitu. Nah kalau love at first sight itu kan harus hukum pertukaran ya, nggak ada yang sesuatu yang tiba-tiba granted gitu, harus diusahain juga kan, jemput kan. Tahu-tahu dia nggak ngapa-ngapain gitu, nggak usaha gitu, ya nggak dapet lah. Iya. Miss opportunity-nya gitu. Yes. Jadi Tuhan tidak membuat kamu nggak dapet jodoh di hidup ini ya, tapi memang itu either dia sengaja, biasanya dia udah ya udahlah gitu. Saya udah hidup saya seperti ini, atau dia udah nyari-nyari miss gitu, nggak cocok dengan apa yang direncanakan gitu. Jadi pelajaran orang beda-beda sih. Jangan pakai standar-standar yang di luar lah. Ini yang mau saya tekankan juga dari uraian Mas Sony tadi. Sebenarnya dilema para jomblo ini adalah harus memeriksa betul. Saya merasa menderita insecure dengan kejombloan ini. Itu karena datang dari hidup saya sendiri atau dari intimidasi sosial. Kadang-kadang kan lebih kencang intimidasi sosial. Fix. Padahal kalau kita bayangkan kalau tidak ada intimidasi sosial, ya enak banget kan kalau kita nggak didikte oleh apapun gitu loh. Iya. Nah, hanya keadaan dunia kita sekarang kan ada itu. Kalau dalam psikoanalisis itu namanya big others gitu. Big others. Kayak ya nggak pantas ya kalau kamu nggak bawa pasangan. Usia sekian kalau belum nikah gimana ya? Ya kamu belum ada gimana dong? Gitu kayak gitu loh maksudnya. Jadi kalau sudah lulus kuliah harus kerja. Nah itu kan kayak ada intimidasi sosial yang sebetulnya kalau teman-teman mendengar ini, gue menderita karena apa ya? Sebenarnya kan sedikit, gue kan nggak gangguin masyarakat. Gue jalan dengan apa yang menjadi jalan hidup gue gitu. Toh kalau saya paksakan harus kawin karena mengikuti kehendak sosial, saya udah lihat juga secara objektif banyak yang menderita juga. Ya jujur saja pada diri sendiri gitu. Jadi istilah jomblo ini menjadi isu karena ada intimidasi sosial big others. Kalau teman-teman bisa mulai clear melihat ini, ya enggak apa-apa, this is my way gitu loh. Yang kedua ada lagi, ini Kang Abu perlu dibahas juga, ini nggak tahu satu sesi, kebutuhan seksual. Oke. Nah karena ya gimana ya gitu kan, kalau saya jomblo gimana dong ini penyalurannya kan gitu kan kalau kita fair. Ya kalau mau menikah gimana gitu, setelah itu juga boring juga gitu. Jadi ini perlu dibahas juga Kang. Apakah memang seksualitas ini satu bentuk kebutuhan yang hakiki atau apa di balik itu gitu? Dia bilang dia jomblo padahal sebenarnya ada gitu, cuman nggak dipublish saja. Kan sekarang kan pasangan itu harus dipublish atau memang real relationship. Apalagi di era sosmed sekarang kan. Kan semacam kayak ada tuntutan kok kayak kita harus nampak berpasangan gitu. Kalau enggak nanti dituduh macam-macam kan ada begitu. Harus diposting. Jadi kita itu sudah berhadapan dengan satu big others, padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kita terintimidasi sendiri. By the way Bang, big others itu apa intimidasi sosial tadi? Big others itu kayak ada makhluk tak berbentuk mengintimidasi kita. Sebetulnya hukum itu big others. Kita berada di lampu merah, kita berhenti kan? Termasuk tengah malam loh. Iya. Kenapa? Karena ada sistem. Iya. Itu terbentuk secara society. Mohon maaf, kayak zaman pilpres dulu ada istilah cebong kampret. Oke. Itu udah ada big others. Ketika ada pemilihan presiden, itu juga ada big others, tapi dia temporary. Oke. Tapi kayaknya isu jomblo ini kayaknya lebih abadi kan. Iya. Ini kapanpun seru. Jadi itulah pentingnya melakukan satu perenungan yang kontemplatif. Saya tersiksa, terintimidasi, insecure karena apa ya? Kita jujur aja, dialog-dialog 3 fakir ini kan mengajak kita ke situ. Termasuk peraturan agama big others loh. Oh iya, fix. Misalnya bajunya apa gitu. Kita lain sendiri, kayak terintimidasi gitu. Iya.
Jadi big others itu bentuknya macam-macam, bisa sistem, bisa tatanan sosial. Iya. Pokoknya dia bersifatnya majority lah ya. Mayoritas gitu. Dogma agama pun bisa big others. Coba Kang Abu misalnya ikut ke pengajian yang sudah nggak nyambung. Iya. Terintimidasi kan? Iya. Kita sebagai penceramah aja bisa terintimidasi. Betul. Waduh, ini nyambung nggak sama saya nih? Benar. Nah, itu big others namanya. Oke. Nah, netizen itu sudah jadi big others. Maha benar dengan segala pendapat netizen kan, itu benar. sudah mulai terbentuk sekarang. Benar. Jadi kayak FOMO gitu, kalau gua nggak ikutan kayak nggak dianggap gaul gitu. Nah, isu-isu seperti ini kalau dikaitkan dengan pasangan itu sangat bisa bunuh diri orang. Iya. Atau bisa maksa yang penting ada deh. Itu banyak tuh. Yang penting ada ya. Usia sekian gua kawin. Nah, iya. Cocok nggak cocok, yang penting jalan. Urusan belakangan. Yang terpaksa kan. Iya. Nah, kalau sudah dengar ini jangan begitu. Yes. Jujur aja sama diri sendiri. Yes. Perjalanan aku ada di mana? Ya. Karena gini Bang, ini banyak loh ya Bang, banyak yang diskusi gitu bahwa kalau saya memang memilih tidak untuk melakukan ya institusi pernikahan di hidup ini sekarang, emang kenapa gitu Bang? Iya. Itu pertanyaan banyak loh sekarang dari Gen Z loh. Gitu karena mungkin maaf ya, dia melihat orang tuanya yang melihat bahwa orang tua gue juga pernikahannya dalam tanda petik ya nggak nyaman gitu. Dan dia berpikir bahwa kayaknya saya nggak akan ngikutin itu deh dalam tanda petik ya. Yeah. Dan ini maksud saya udah banyak banget diskusi-diskusi ini yang mengarah kepada bahwa oh iya ya bahwa urusan yang namanya jodoh, urusan yang namanya apa yang untuk menikah itu adalah pilihan yang sebenarnya ya tadi ya dilakukan atas kesadaran. Atas kesadaran. Oke. Nah ini juga sering sih ya ini kita bicara dalam konteks umum ya umum. Udah mati-matian nyari nggak dapet juga. Ya betul. Bener loh Mas Sony. Ini banyak banget lah yang nanya. Udah nyari apa yang akhirnya dia sampai ada gini loh jokesnya bahwa kayaknya jodoh saya belum lahir deh gitu loh Bang Damai. Karena udah kemana-mana nyari tetap aja gitu. Nah gimana tuh Mas Sony dengan konteks bahwa usahanya udah tapi memang belum ditemukan apakah emang di masa sekarang emang itu sign sebagai bahwa dia ya intinya gitu ya mungkin pasangannya bukan dalam konteks pernikahan di pernikahan gitu gimana maksudnya? Iya bisa begitu karena misalnya tadi saya bilang sebelum hidup ini dia sudah menetapkan diri untuk misalnya tidak memilih untuk nikah gitu kan, atau misalnya tadi frekuensinya salah nggak ketemu dengan apa yang udah direncanakan akhirnya bisa miss atau bisa memilih sesuatu yang ternyata salah gitu kan. Itu bukan standar lah ya. Okay. Maksudnya gini kan banyak yang bilang gini. Banyak yang bilang misalnya, kalau misalnya nggak menikah itu kan bukan cara Islam. Oke. Ya kan itu kan cara yang mungkin Kristiani atau Buddha gitu. Itu big other sosial itu. Big other sosial. Agama, big other agama. Padahal kalau kita dengar cerita tentang misalnya Rabi'ah al-Adawiyah, itu seorang sufi Islam yang luar biasa gitu ya. Dia banyak loh yang ngelamar gitu, tapi ditolak semua sama dia. Karena hatiku ini udah dipenuhi cinta kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Jadi kalau kamu mau minta aku menikah, jangan minta restu kepada aku, tapi kepada pasanganku yaitu Allah gitu. Nah itu udah keren banget. Apakah kau bisa menikahiku? Ditolak semua. Bahkan ada orang kaya, ada penguasa, semua ditolak semua sama dia gitu. Apakah Rabi'ah al-Adawiyah bukan Islami gitu? Enggak, itu bukan. Kalau cara Islam harus menikah. Belum tentu juga. Nikah itu hanya cara, sewahana. Artinya kan tujuan kita kan kembali kepada Tuhan. Tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah. Kalau dia sudah bisa sakinah mawaddah warahmah di dalam dirinya, ya sebenarnya institusi pernikahan hanya melengkapi itu aja gitu kan. Oke. Ini saya mau suka sekali istilah Mas Sony ini. Sakinah mawaddah warahmah itu sebetulnya hakikatnya kan diri kita. Kesadaran dalam diri kan. Ketenangan, kedamaian sama rohmah itu kasih sayang. Nah kalau sudah ada itu, sudah intens saya sadari sebagai kunci modal utama. Apakah saya secara sosial sendirian itu nggak ada masalah lagi. Atau kalau tiba-tiba saya mau berpasangan, punya anak, bahkan punya banyak pasangan apapun, nggak apa-apa. Saya udah sakinah mawaddah warahmah. Kalau di tradisi India ada satu contoh yang dahsyat itu namanya Adi Shankara. Dia masih muda sudah jadi spiritualis. Terus dia bicara tentang pernikahan, hakikat seks.
Nah orang yang sudah menikah ngasih tahu, ya lu kan nggak menikah, masa lu tahu tentang esensi seksual? Ya karena kesaktian dia malam-malam dia masuk ke dimensi ke kesadaran spiritual, dia masuk ke orang yang menikah. Esensinya dia dapatin semua. Kayak kurikulum menikah itu dia dapatin semua. Nah begitu dia ketemu yang nantang dia debat itu, dia bisa cerita semua. Kalau kalian untuk mengalami cinta dengan segala ragamnya butuh 70 tahun, dia cuma 1 malam. Cinta 1 malam gitu. Maksudnya dia dapat esensinya. Nah itulah sakinah mawaddah warahmah. Oke. Jadi ada orang menikah berpasangan tapi kalau dia tidak dapat sakinah mawaddah warahmah, ya dia perlu introspeksi. Kuncinya di situ kan. Oke. Ada 3 atau berapa ulama besar melamar Rabi'ah. Semuanya ditolak dan semuanya nangis pulang. Iya. Dan sadar. Memang gua nggak level gitu. Gitu. Balik lagi ya. Level tarik menariknya gitu ya Mas Doni. Iya. Ya itu kembali kepada hukum gitu ya sebenarnya ya. Jadi bukan berarti bahwa untuk kembali kepada Tuhan mencapai tujuan hidup harus melalui pernikahan. Karena banyak orang-orang juga, tiap orang tuh beda-beda lah gitu. Nggak boleh dibikin standar tertentu gitu. Oke. Ya pada dasarnya kembali kepada perjalanan masing-masing gitu. Masing-masing. Makanya kita sebagai orang yang menikah dan memilih cara ini jangan mengintimidasi atau membuat meremehkan atau kamu harus gitu. Siapa yang mengharuskan? Tadi kan Kang Abu nanya sudah berusaha kok nggak dapat. Itu kan bahasa pertanyaan polos tuh. Nah kalau kita ke hukum tarik menarik, siapa yang datang itu adalah refleksi bagian dari dirimu. Iya kan? Jadi kalau ada yang bersuara seperti itu di dalam dirinya, ya pesannya sederhana. Ya tanyalah dirimu kan. Seperti apa sih yang mau kamu undang? Atau jangan-jangan memang saya belum ready. Sampai menemukan intinya nanti sakinah mawaddah warahmah. Sampai dia tidak mau ada atau tidak pasangan saya secara formal dalam institusi pernikahan tidak utama lagi gitu. Jadi kalau kita bicara problem ini ya, Mas Doni, Bang Damai, benar sih. Ujung-ujungnya karena tersudut oleh intimidasi sosial aja ya. Iya. Bisa stres loh Bang Damai. Bisa bunuh diri. Iya loh. Iya maksudnya lingkunganku banyak banget yang sekarang lagi dalam menghadapi itu yang bahwa dia belum mendapatkan pasangan sampai udah usianya 50 gitu, 45, 50 yang dia nggak sama keluarganya tuh dikucilkan lah dalam tanda petik gitu ya. Dan itu dalam tanda, ya maksudnya intinya adalah banyak lah ya gitu. Dan nah, sedikit kalau dia dikucilkan, itu kan menunjukkan vibrasi dia rendah. Iya. Kalau di vibrasinya dia dapat sakinah mawaddah warahmah, dia realize jati diri, nggak ada tuh yang berani. Malah dia menjadi sumber inspirasi. Kan itu yang terjadi pada Buddha, biksu-biksu biarawati, atau kalau dalam konteks Islam, dia memang tidak punya pasangan formal, tapi dia sumber inspirasi. Dia bisa bikin yayasan, dia bisa berkarya jadi dokter, bisa jadi peneliti. Bahkan dia lebih tahu tentang jadi parenting daripada orang yang sudah menikah, punya anak. Dia tidak punya anak secara formal, tapi dia lebih jago urusan parenting. Makanya dalam konteks ini saya suka bilang juga begini. Misalnya orang ditakdirkan tidak punya anak, tapi dia bisa jadi parent dari anak-anak orang secara biologi. Kan substansi anak itu tidak harus anak biologi, tidak selalu itu. Saya dulu pernah bilang waktu ayah saya meninggal, Mas Soni, saya anak keempat, saya tanda petik kayak ditakdirkan jadi orang tua buat adik-adik saya. Jadi saya sudah memerankan peran ayah sebelum saya menjadi ayah secara formal. Ada beberapa yang datang ke saya, dia bilang, Bang, abang lebih bapak daripada bapak saya. Jangan bilang begitu. Kamu tetap hormati dia sebagai kamu lahir lewat dia. Tapi bahwa kamu dapat apa itu menjadi anak dari hubungan kita, it's okay gitu. Tapi tetap respect pada dia gitu. Jadi maksud saya gitu. Makanya kan ada orang misalnya dia jomblo. Ya ada lagi yang kelihatan agak dalam pandangan mata tidak nyaman. Dia punya kucing 12. Dia mengurus kucing seperti dia mengurus anak. Dia mengurus tanaman.
Kayak gitu-gitu. Jadi cuman memang ngurus manusia lebih ribet kan gitu. Kayak fun banget itu. Tapi yang pelajarannya, iya, bukan objeknya gitu. Iya, pelajarannya. Oke. Tadi ada yang menarik tuh ya. Pertama, bahwa tadi jomblo itu kan ada yang high quality jomblo juga. Berarti yang jomblo itu karena nggak laku. Tapi kadang-kadang dia terlalu selektif atau terlalu tinggi standar. Jadi kan tadi ada standar masyarakat, dia ada standar dia sendiri. Iya. Atau orang melihat dia standarnya jadi tinggi, grogi duluan. Nggak ada yang mau deketin gitu. Jadi itu kadang-kadang juga bisa Jadi intinya harusnya dua-duanya membuka diri lah gitu loh. Jadi jangan sampai memang jomblo itu karena dia menutup diri, terlalu selektif, dan akhirnya dia nggak menemukan nggak membuka frekuensi kepada orang untuk masuk. Bukan berarti jomblo karena low quality atau high quality, nggak ada urusan quality soalnya kan. Yang kedua tadi mengenai tadi yang Bang Dame bilang ya, saya punya Mbah Buyut ya. Mbah Buyut saya tuh tinggal di Solo. Kalau orang-orang dia bilang dia wali lah gitu ya, namanya Mbah Haji Sirat gitu ya. Dia juga selalu mempromosikan sedekah tapi nggak punya pesantren. Jadi kalau kayak orang-orang datang buat dia tuh buat nanya gitu. Suatu hari bude saya nggak punya anak tuh datang ke dia gitu. Nah biasanya kalau orang datang dia tuh dia udah tahu sebelum orang tuh nanya gitu. Ya bude saya sebelum ngomong ke Mbah Buyut saya tuh, Mbah Buyut saya langsung bilang, nggak usah khawatir bahasa Jawa. Anak yatim saalam ngalam donyo iki yo anakmu gitu. Artinya nggak usah khawatir. Anak yatim sedunia ini adalah anakmu juga. Bude saya akhirnya, wah iya ya. Kan berarti saya nggak punya anak, saya nggak bisa ngurusin anak. Orang malah saya bisa ngurusin anak yatim banyak banget gitu. Nggak fokus hanya anak saya gitu. Kayak Bunda Teresa kan, dia jomblo, tapi kan dia ngurusin, malah bisa kesempatan hidupnya dimanfaatkan untuk ngurusin banyak orang dibanding dia misalnya nikah gitu. Rabiah Al-Dawiyah tadi, dia malah bisa lakuin banyak hal gitu. Yang kalau dia menikah dia harus urus anak, masak, nyuci apa segala macam, nggak bisa dilakuin. Jadi sebenarnya kadang-kadang di satu sisi buat orang menikah lalu ini enak juga ya jadi jomblo luxury gitu, itu luxury gitu, bebas gitu. Iya. Jadi kayak ngelihatnya tergantung dari perspektif yang mana sih. Kita kadang-kadang melihat rumput tetangga ya kan. Benar. Saya mau tambahin bagian ini karena menyinggung nama Mother Teresa. Mother Teresa orang nyebut jomblo. Kalau kita tonton filmnya, kan ada tuh di dokumenter. Dia sebetulnya punya pasangan, tapi tidak disebut secara formal suami. Partner dia dalam menjalankan misi itu. Itu kan ada tuh orang yang apakah bagian administrasi, ada apa bagian pendananya. Jadi teman-teman yang dikasih labeling jomblo sosial, don't worry. Asal kamu jujur, kamu misi hidupmu apa? Kan yang paling penting misi hidup kita ketemu partnernya. Misalnya orang yang menikah secara formal, apakah terpaksa atau tidak dijodohkan, tapi dalam perjalanan sudah 25 tahun menikah, tapi tidak merasa satu misi, itu kan sebuah karma yang berat, beban. Jadi teman-teman mulai melihat perspektifnya lebih luas. Jadi Mother Teresa itu ada pasangannya juga, menjalankan, kita ini berpasangan loh, teman-teman. Yes. Dan ini abadi anaknya, karya-karya itu. Iya dong. Setiap episode ini anak-anak kita anak-anak, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia terus menginspirasi dan itu abadi, jejak digital gitu. Benar. Ya intinya berpasangan itulah dari hati. Di hati itu hadir nama Tuhan. Nah pada level tertinggi nanti pernikahan itu adalah pernikahan nama-nama. Nama-nama Tuhan inside you. Jadi kalau dalam metafisika hipnorobi ada namanya pernikahan nama-nama gitu. Nama Ar-Rahman kombinasi sama Al-Adil, itu jadi seorang hakim gitu kira-kira. Jadi pernikahan nama-nama. Nah manifestasinya pada manusia ya ada di institusi pernikahan, ada di sebuah jalan misi hidup. Kayak misalnya nih, siapa yang bikin Google kan? Google itu kan 2 orang kan? Ya kan? Terus kayak misalnya Apple itu Steve Jobs sama Wozniak gitu. Meskipun sempat Steve Jobs keluar, nah balik lagi kan gitu. Itu kan ya kita semua menikmati anak-anak dari Steve Jobs sama Wozniak gitu. Nggak bisa dibantah tuh.
Nah, ini dipahamilah secara luas. Nah, ini balik lagi ke Rumi nih. Kalau bicara cinta kan gak lepas dari Rumi. Rumi ketika menikah secara sul dengan Syam, Rumi punya istri, beberapa istri. Anaknya adalah Alauddin sampai. Tapi pernikahan Rumi dengan Syam lebih abadi. Ya. Gitu. Oke, Mas Sani, Bang Dame. Aman ya para jomblo, aman ya. Aman para jomblo, aman ya. Jadi mudah-mudahan yang dengar ini juga terbuka gitu ya. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang luas, yang asalnya jomblo tuh nggak punya pacar aja gitu misalnya, atau nggak punya pasangan gitu. Tetapi poinnya bahwa kembali kita tidak bisa mengeneralkan di umur berapa harusnya menikah. Tidak ada haruslah dalam hidup gitu. Karena setiap kita kembali ya bahwa perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan yang tidak bisa diwakilkan dan perjalanan yang sangat private. Jadi apapun itu konteksnya, kalau kita kembali kepada Quran, ujung-ujungnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ujungnya adalah ketakwaan. Jadi mau jomblo atau enggak, kembali kepada ketakwaannya. Terima kasih.